Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pena Ufuk. Berikut kita akan saksikan suasana yang begitu santai bersahabat Pak Anies Baswedan ketika menemui teman kecilnya. Langsung saja kita lihat. Ini saya dulu ketika masih kuliah, kita ngetik di sini menjelang skripsi terutama. Saya dulu ketika masih kuliah sering mengumpulkan artikel SMA dan kuliah. Tapi sebelum ke situ saya ingin tunjukkan ini ada. Oh ini foto saat saya wisuda SMA. Waktu itu saya mengikuti pertukaran pelajar di AFS. Nah, ini saat saya wisuda AFS di South Milwaukee. Ini adalah ini baru kelihatan lagi nih. Saya punya sertifikat sebagai pegulat. Jadi saya ini pegulat. Kenapa? Saya waktu pertukaran pelajar di Amerika mau ikut basket kalah tinggi, mau ikut sepak bola kalah besar, mau ikut lari kalah cepat. Orang-orang Amerika larinya luar biasa. Apa olahraga, apa kegiatan yang membuat saya bisa beraktivitas dengan mereka tetapi tidak tumbang karena kalah ukuran? Saya pilih gulat. Kenapa gulat? Karena gulat kita bertarung dengan orang yang seukuran. Kembali ke ini, saya buku-buku di sini, clipping-clipping ini tadi kita lihat-lihat, Mas. Ini dan itu, Mas. Saya tunjukkan di atas itu. Semua folder-folder itu adalah clipping-clipping bahan-bahan yang saya kumpulkan saat SMA dan kuliah. Jadi waktu saya SMA kuliah itu ke tempat-tempat yang di situ ada perpustakaan. Saya membaca artikel majalah, saya fotokopi, lalu saya bawa pulang. Jadi ini misalnya ya, contoh nih. Saya selalu kalau ini berikan tulisan di sini. Ini seperti ini. Environment Problems, Property of Anies Baswedan. Ini folder ini. Saya ngumpulkan item-item, waktu itu tidak pakai komputer nulisnya, ditulis tangan. Saya tulis satu-satu artikel-artikel yang saya fotokopi. Ini artikel majalah Time 20 tahun yang lalu. Waktu itu saya mahasiswa tahun kedua mungkin atau tahun pertama. Kemudian ini artikel Time tahun 92. Lalu saya memfotokopi juga ini World Resource Institute tahun 89. Ini saya kumpulkan Mei 91. Lalu banyak juga yang saya kerjakan di tahun-tahun itu. Ini yang menyangkut lingkungan hidup. Saya juga melihat misalnya ini Understanding Religions and Politics. Ini saya kumpulkan September 92. Ada referensinya. Nah, saya kalau ditanya, Mas, kenapa saya mengumpulkan ini, saya juga tidak tahu persis. Tapi waktu itu saya berminat. Saya berminat mengumpulkan. Lalu artikel ini misalnya, yang kumpulan artikel ini. Tahun 93 ada sayembara menulis tentang lingkungan hidup. Saya ngikuti sayembara menulis itu. Saya menang, mendapatkan menjadi pemenang. 1 dari 4 orang Indonesia untuk mengikuti program Indonesia Asian Studies di Sophia University di Tokyo, Jepang. Jadi kalau saja dulu saya tidak mengumpulkan ini, barangkali untuk nulis sayembara itu saya nggak punya bahan-bahannya. Jadi ini hal-hal yang dikerjakan tanpa terasa lah gitu. Saya juga kalau pergi SMA tadi, tunjukkan Mas tadi, kalau itu naik Vespa. Tapi selain saya naik Vespa, saya sebenarnya juga ketika kuliah dulu itu suka naik sepeda. Ini sepeda yang dulu saya pakai. Sepeda ini itu bukan sepeda yang saya beli. Sepeda ini bukan sepeda saya beli. Ini ayah saya punya sepeda ini tahun 56. Lalu saya pakai, dan harus dicatat, saya pakai ini sebelum sepeda ontel itu populer. Jadi waktu saya pakai ini malah menjadi agak aneh. Kok pakai sepeda kuno gitu. Tapi sekarang kelihatannya malah jadi populer.
sementara kita malah sudah tidak pakai lagi. Jadi saya tumbuh besar di sinilah, ini rumah saya besar. Lalu saya dulu senang burung. Jadi saya sering mengumpulkan burung, pergi ke pasar burung. Sekarang saya masih ada ini untuk Bapak Ibu aja, sebuah burung kecil. Dan ini anggrek juga, Ibu senang ngumpulin anggrek dari zaman dulu. Jadi tanaman-tanaman, burung itu bagian dari keseharian kita. Nah, sekarang saya ingin ajak Anda untuk menemui teman lama yang bersama-sama saya sejak saya masih sangat kecil. Bermain bersama, kita akan ngobrol di sana. Nanti kita mengulang sedikit tentang masa kecil bersama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare Kang Mas? Saya. Kang Mas. Kene, piye kabarmu? Apik. Mlebu. Aku takoni, kon golek kanca. Sopo kanca? Wis ikun. Terus Ikun piye? piye kabarmu? Ini Ikun itu teman lama. Dari kecil kita sama-sama. Ya Gun? Iya. Jadi saya kalau sama Ikun, saya tumbuh di Jogja bahasa Jawa. Ojo nyekel ini. Yo, aku tambah iki. Tambah Kudu latihan. Tapi gini, saya sama Ikun itu kita bertetangga. Main sama-sama, pergi sama-sama, ya kan? Terus sekolah daftar sama-sama. Kita pernah jalan-jalan, wah pokoknya macam-macam lah kalau sama Ikun. Gun. Jadi pas biar mercon gede ditaleni, terus bar ditaleni uripke leboke sumur. Nah, jadi mercon diikat sama-sama ini, diikat kemudian dilempar ke dalam sumur. Nah, udah dilempar, nyala keras sekali. Keluar, ataunya sumurnya rubuh. Sumur itu rontok ke bawah. Kita pernah naik ini kalau di sekarang ini namanya selokan Mataram. Dulu selokan itu masih tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu kan sudah di semen. Waktu itu masih terbuka dan agak lebar. Naik membuat rakit dari pohon pisang. Kita berlima. Numpak tebok ya. Iya. Numpak tebok naik rakit pisang, kita ikat naik ke situ berlima. Perjalanannya sampai Babarsari, hampir Kalasan. Dan melewati sungai-sungai lain kan. Iya. Itu karena memang harus kita di bawahnya. Rasanya gak mungkin berani ngelewatin. Sudah Iya. berpikir. Biar ada mikir apa? Ya mikirnya kan sebatas anak-anak. Kowe ya lucu Anis kan. Apa? Yo kebiasaan anak-anak apa toh? Kan gitu. Iya. Iki Memang ngono kuwi. apa sih Ikun? Biar apa Ikun yang awak dewe Bentuk suatu kelompok. Oh iya, Nah, betul. itu anak-anak kecil, kelabang, kelompok anak-anak berkembang. Itu pun konsepnya juga sebatas anak-anak. Iya, adewe gawe kuwi. Kelabang terus kowe eling ra le gawe semproti. Jadi spanduknya kan Pakai semprotan nyamuk. terus manual. kaos seragam. Atau Malioboro yang Jupiter 55. Nah, harganya masih 750. Itu wis panggungnya wis Top. Wah, top ya. Top. Dan terus iki eling ra pas adewe nyablon. Nyablon itu kan nyemproti. Semprot ya. Nah, pas nyemproti kuwi nyemprot baikone abot. Gun, nek misalnya mau 10 semprotan ra kerasa to. Oke, Nek kalau mewarnai nggo kaos. ngeping tidak. Kita tuh berteman aja sebagai saya Anis, Iya. apapun pekerjaan saya, apapun pekerjaan Ikun, apapun dimanapun rumahnya, teman ya teman. Iya weh. Nuwun Kang ya. Alhamdulillah. Sampai ketemu. Gue ketulan-tulan. Wes iki aku wis ramping iki. Ora apa. Wis ngono kuwi memang. Rafi. Yuk. Memang harus kita itu. Ya Gun. Ya, Nis. Nuwun ya. Assalamualaikum.
Ya, itulah Anies Baswedan yang selalu menjaga persahabatannya, pertemanannya, dan di samping itu juga membangun relasi yang seluas-luasnya, tidak hanya di dalam negeri, tapi sampai tingkat pergaulan dunia, beliau punya relasi yang cukup banyak. Nah, tadi kita saksikan itulah keseruan sampai Mas Ikun ini meninju Pak Anies dan memegang perut Pak Anies, terlihat sangat akrab dan bagaimana di masa lalunya sehingga tidak ada canggung dari Pak Mas Ikun ini, meskipun Pak Anies sudah menjadi orang yang besar, namanya sudah menjadi tokoh nasional di Republik ini, namun Mas Ikun ini seakan-akan Pak Anies hari ini di depannya adalah sama dengan Pak Anies di beberapa puluh tahun lalu semasa mereka bermain bersama sepantaran dari sawah ke sawah, dari sungai ke kali ke kali untuk bermain layaknya orang-orang anak kecil. Itulah Mas Ikun, pertemuan yang sangat menarik dan juga sangat bersahabat. Dan saat ini Pak Anies Baswedan sudah menjadi tokoh nasional, namun itulah akhlak karimah yang ditunjukkan, keteladanan tingkat tinggi yang ditampilkan Pak Anies, bahwa sebesar apapun kita, maka kawan-kawan, teman-teman, jangan pernah dilupakan. Semua sebuah pesan dari Pak Anies ini untuk harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih.